Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let me introduce myself. My name is Sahyani and I'm from Group 2. And today we will explain the material about clause. But before it, saya akan menyinggung sedikit tentang materi press. Apa sih itu press? Press adalah sekelompok kata yang saling berhubungan tetapi tidak mengandung unsur subjek dan verb atau kata kerja. Adapun jenis-jenis dari press di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam, antara lain noun press, adjective press, adverbial press, prepositional press, infinitive press, gerund press, participle press, appositive press, dan absolute press. Dan adapun perbedaan antara press dengan clause itu terdapat pada press itu adalah sekelompok kata yang tidak mengandung subjek dan kata kerja atau verb. Sedangkan clause adalah sekelompok kata yang mengandung unsur subjek dan verb. I think enough from my video. Thanks for your nice attention, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the first speaker. So, this part I will tell you about definition of clause. Jadi di bagian ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian clause. Nah, clause sendiri itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, akan tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pelengkap kalimat jadi kalimat lainnya. Jika sentence bisa berdiri sendiri tanpa ditambahi imbuhan apa-apa, tidak semua clause bisa berdiri sendiri. Secara garis besarnya, clause itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu main clause, dan yang kedua itu adalah subordinate clause. Nah, main clause adalah suatu kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Apa itu predikat? Mungkin ada yang belum tahu tentang predikat, jadi saya jelaskan sedikit. Predikat adalah verb dengan atau tanpa tambahan part of speech. Jadi part of speech itu adalah adverb, noun, adjective, dan lain-lainnya. Main clause dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat karena mengandung suatu pikiran yang utuh. Dan kalau subordinate clause atau disingkat subclause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh jika tidak digabung dengan main clause. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang pengertian clause. Oke, saya Mauliana Fira Rahma akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis clause. Jenis-jenis clause terdiri atas dua, yaitu yang pertama independent clause. Independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kalimat. Kalimat yang dihasilkan oleh independent clause disebut dengan simple sentence. Tetapi suatu independent clause juga bisa digabungkan dengan independent clause lainnya yang akan menghasilkan compound sentence. Jika kalian ingin menggabungkan dua independent clause, maka kalian wajib untuk menyelipkan kata-kata di bawah ini di antara dua clause tersebut. Yang pertama, coordinate conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so. Yang kedua, semicolon atau titik koma. Yang ketiga, adverbial conjunction, yaitu however, rather, therefore. Contohnya, yang pertama simple sentence, subject plus verb, she likes apples. Yang kedua, compound sentence, subject plus verb plus conjunction atau semicolon plus subject plus verb. She likes apple, but you like pear better. Yang kedua, dependent clause. Dependent clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri.
Dependent clause harus dilengkapi dengan subjek dan predikat, tetapi clause ini tidak bisa dipakai untuk menyatakan suatu pikiran yang utuh. Karena clause ini harus diawali dengan subordinator. Hal ini membuat makna dari clause menjadi menggantung atau terasa tidak selesai. Dependent clause dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, noun clause, berfungsi sebagai kata benda atau kata ganti dalam suatu kalimat. Yang kedua, adjective clause, yang berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun yang ada pada main clause. Yang ketiga, adverbial clause, yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai verb, adjektif, atau adverb yang ada pada main clause. Contohnya, yang pertama noun clause, subject plus verb plus question word, that if plus subject plus verb. She barely listened to what her friends said. Yang kedua, adjective clause, subject plus verb plus relative pronoun atau relative adverb. He likes the painting that I just made. Yang ketiga, adverbial clause, subject plus verb plus subordinate conjunction. She was dancing when you left. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.